Pembelajaran sains di tingkat sekolah dasar dilihat sebagai salah satu fondasi untuk membangun perspektif anak tentang apa itu sains dan keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Seyogyanya, pembelajaran sains di sekolah dasar dibangun berdasarkan latar belakang siswa dan keadaan sekitar, dan perlu dilakukan pendekatan yang melihat bahwa siswa membawa ilmu dari pengalaman sehari-hari mereka. Fasilitasi untuk membangun literasi sains ini pun dahulunya yang dilakukan secara tatap muka, menghadapi wajah baru seiring diberlakukannya pembelajaran dalam jaringan selama pandemi. Lalu, seperti apa kelas sains di tingkat sekolah dasar selama pandemi dan upaya optimalisasi apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran sains sendiri? Temukan di episode kali ini. Di kesempatan kali ini teman-teman papan tulis kita akan ngobrol bareng sama Pak Anas, tetapi biar lebih clear teman-teman papan tulis yang belum kenal Pak Anas, jadi Pak Anas akan memperkenalkan diri. Silakan Pak Anas. Oke, teman-teman papan tulis, kenalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Anas Thohir, dosen Universitas Negeri Malang. Saya keahlian saya itu di bidang pendidikan IPA dan lebih spesifik lagi nanti bisa ke teknologi. Di sini teknologi itu berperan penting, terutama tadi sudah disinggung sedikit bahwa pembelajaran pada waktu pandemi COVID-19 ini dipindah di rumah, sehingga banyak platform teknologi yang mau tidak mau guru maupun siswa harus gunakan, karena pendidikan itu juga termasuk kebutuhan yang urgent ya, yang harus terus menerus dilakukan, sehingga meskipun di rumah pendidikan harus tetap jalan. Lah, tantangannya adalah bagaimana teknologi ini terutama bagi guru itu menyiapkan konten-konten yang benar-benar masih diwarnai oleh pendidikan atau pedagogi tersebut. Nah, jadi di sini kemampuan guru ya, pertama itu tuntutan di pandemi ini adalah kontennya sendiri, kemudian pedagogik, dan yang terakhir adalah teknologi, dan yang paling utama adalah tantangan di dalam mengintegrasikan teknologi di dalam konten, kemudian tetap dalam keilmuan pedagogi. Iya. Tapi kita sebelum jauh ke penggunaan teknologi, terutama kalau berkaitan sama background Pak Anas adalah untuk pengenalan sains atau pengenalan ilmu pengetahuan alam di tingkat sekolah dasar. Kita mungkin pengen pengen ngelihat dulu sebenarnya Pak Anas dari dasar dulu, mungkin kayak semacam tadi yang Pak Anas sampaikan bahwa sebenarnya teknologi itu penggunaannya tergantung juga sama level-levelnya gitu loh. Artinya integrasi itu nggak bisa sembarangan gitu kan. Nah, berkaitan di sini kan pendidikan sains, maksudnya untuk pengenalan ilmu pengetahuan di tingkat sekolah dasar. Sebenarnya untuk melihat secara basic pengenalan atau pengejaran ilmu pengetahuan alam untuk um, tingkat sekolah dasar sendiri itu, gambaran realnya itu seperti apa Pak Anas? Kalau secara basic memang di kita itu kan anak-anak itu hidup ya juga di sekitar lingkungan kita itu banyak hal, eh, lingkungan kita itu kan juga alam gitu ya. Nah, dari situlah nanti kita bisa mengenalkan tentang sainsnya sendiri seperti itu. Tetapi kadangkala anak-anak itu kan tidak sadar bahwa ya memang
itu adalah apa namanya sains gitu, sehingga guru perlu untuk me- apa namanya mengangkat itu sehingga itu menjadi apa namanya berpikir yang lebih high high order thinking seperti itu. Misalnya ya, eh, anak di rumah itu ada apa namanya, di sana ada air, kemudian ada apa namanya, ada balon, ada apa namanya, eh, kaleng dan seterusnya. Itu kan termasuk benda-benda ya, apa namanya, wujud wujud yang berbeda-beda, ada padat, cair, gas dan seterusnya. Ini contoh saja. Lah, dari sini mereka dapat mengklasifikasikan gitu. Lah, klasifikasi itu kan juga termasuk sudah melatih berpikir mereka. Lah, disinilah pentingnya akhirnya guru juga harus sadar ya, sebelum sebelum kita mengenalkan sains ya kita harus ke gurunya dulu ini ya, ke gurunya. Guru kalau sudah sadar bahwa itu adalah sains ya, maka kemudian bagaimana kita meliterasikan ke siswa. Maka ini yang disebut dengan literasi sains. Jadi literasi itu bukan hanya sebatas calistung ya, tetapi di sini juga mengenalkan proses-proses sains, mengklasifikasi, mengamati, kemudian apa, menanya, mengumpulkan informasi sampai pada yang lebih tinggi lagi yaitu menginferensi atau menyimpulkan seperti itu. Iya, artinya begini ya Pak Anas, pengenalan sains itu sebenarnya mencoba untuk mengangkat kehidupan sehari-hari yang terjadi di lingkungan sekitar siswa atau yang siswa alami, tetapi dari perspektif sains yang tadi seperti berpikir secara bertahap dalam tanda kutip biar siswa itu, oh kalau menganggap A itu datanya dari mana, apakah eh, melihatnya itu dari sisi A, B, C, D, dan seterusnya. Em, Bisa dikatakan lebih mudahnya sebenarnya adalah melihat fenomena sehari-hari, tetapi pakai dari sekolah itu mencoba memberikan kacamata. Kacamata itu untuk mengenali itu tadi ya, fenomena yang ada di sekitarnya. Ya, ya betul ya betul. Cuma gini, eh jadi selain kan gini, sebenarnya ada apa namanya, ada filosofis yang perlu ditanamkan ya. Kita itu mau apa namanya menggunakan yang konstruktivis ya atau pakai behavior itu ya. Kalau behavior ya memang nanti akan kepada perilaku. Cuma di sini guru juga harus sadar bahwa anak itu sudah punya potensi ya. Sudah ada potensi, inilah konstruktivis yang perlu dikembangkan oleh guru ya. Konstruktivis itu menganggap bahwa anak itu sudah mempunyai bekal awal, akan kita gali gitu ya, akan kita apa namanya, kita kasih scaffolding. Artinya scaffolding itu kayak tangga gitu ya, tangga. Nah, sebenarnya anak itu bisa naik tangga satu, dua, tiga, atau langsung ketiga gitu. Cuma untuk melewati, mau mencapai ke tangga tiga itu harus kita tuntun gitu ya. Lah tuntunan ini yang namanya scaffolding ya. Jadi bisa jadi tuntunan hanya sebatas mandu sedikit atau memandu yang banyak. Mungkin awal-awal mandu yang banyak, lama-lama kita agak lepas sehingga mereka bisa melakukan sendiri. Lah di sini konstruktivis itu penting. Selain behavior, kalau behavior itu eh, jadi kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi ayo sekarang dikerjakan, ayo apa namanya, ada motivasi-motivasi dan seterusnya itu nanti ke, atau kalau tidak dikerjakan nanti nilainya apa, itu behavior, tapi kita lebih cenderung kepada konstruktivis ya. Nah, sehingga konstruktivis itu bagaimana
pengetahuan anak tentang sains ya, tentang alam yang sekitarnya kita kembangkan ke levelnya agak tinggi ya. Misalnya tadi, coba sekarang kita kumpulkan benda yang padat, gitu ya. Kemudian anak mungkin memotret dan seterusnya yang padat. Sekarang yang gas ya, tadi balon, apalagi yang gas, mungkin apa namanya, gelembung udara di foto dan seterusnya. Nah, sekarang yang cair, mereka mereka akan dari pengetahuan mereka akhirnya mereka dapat mengklasifikasikan, bahkan nanti bisa eh, misalnya bagaimana padat bisa menjadi cair atau sebaliknya dan seterusnya. Itu nanti proses selanjutnya itu adanya scaffolding itu lah, itu konstruktivis. Oke, yang saya tangkap dari penjelasan Pak Anas tadi tentang konstruktivisme, katakanlah sebenarnya anak itu sudah punya modal, background itu mereka bawa dari rumah atau dari uh, pengalaman sebelumnya yang mereka sebelum masuk uh, ke sekolah atau ke kelas gitu. Yang artinya tadi peran guru karena kan masih SD jadi apa ya namanya perlu tuntunan juga yang dari peran guru tadi kayak melihat sebenarnya Pak Anas lebih menekankan guru itu harus harus mencoba untuk benar-benar memahami lingkungan sekitar siswa, siswa itu sendiri perkembangannya kayak apa, termasuk juga kurikulum. Artinya berarti penekanan kalau misal untuk pengenalan atau pembangunan pengembangan literasi sains di tingkat sekolah dasar itu sebenarnya adalah sangat terkait dengan kreativitas guru itu sendiri ya Pak Anas. Ah, betul betul sekali ya. Makanya saya melihatnya memang guru itu tadi antara konten harus menguasai dulu ya, kemudian pedagogik ya, seperti metode-metode pembelajaran, dan yang terakhir ini adalah teknologi, karena memang eh, apa namanya, bagaimana menggunakan WhatsApp, bagaimana membuat video, bagaimana kita melakukan meeting misalnya dengan Google Meet dan seterusnya. Nah, ini juga perlu tiga-tiganya ini perlu diwadahi, apa namanya, diintegrasikan secara cantik dan secara apa, kuat gitu ya. Maka yang dikenalkan oleh Kohler ya tahun 2006 itu ini menjadi penting ya untuk kita angkat sekarang, yang namanya technological pedagogical content knowledge ya. Jadi bagaimana guru mendesain suatu pembelajaran daring yang eh, apa namanya, yang tentu saja kontennya kita dapat termasuk kurikulum tadi ya, pencapaian kurikulum, dan juga bagaimana anak belajar itu dengan apa namanya, sesuai dengan tingkatnya, dengan enjoy, dengan senang dan seterusnya. Itu kan juga pengaruh dari apa yang di pedagogik yang dimiliki oleh guru gitu ya, dan yang terakhir ya teknologinya itu. Kita mungkin coba lompat ke masa sekarang, masa pandemi ya Pak Anas. Tadi secara secara singkat Pak Anas menjelaskan bahwa sebenarnya kelas sains di tingkat SD itu seperti A sampai Z tadi, em, kemudian dibutuhkan kreativitas guru untuk benar-benar mengenali background siswa. Tetapi seakan tadi Pak Anas sudah menyinggung sedikit tentang peran teknologi di apa ya pembangunan literasi anak, terutama di bidang sains, literasi sains untuk anak itu. Em, sudah apa namanya menyebut sedikit dengan kata teknologi yang kalau lihat sekarang nih narasinya di narasi yang ada di publik sekarang kita coba lihat bahwa sains itu kan identiknya dengan apa ya eh, kelas yang eksklusif dalam tanda kutip, kelas yang biasanya dibedakan dengan kelas-kelas seperti kelas sastra atau kelas bahasa atau kelas art yang biasanya dianggap lebih lebih sulit dalam tanda kutip ya karena emang narasi publik kan banyak sekali yang apa meranah ke situ gitu loh. Artinya yang biasanya diidentikan dengan oh kelas sains itu baik ketika bertatap muka, kemudian bisa bisa merasakan langsung, mengenali langsung. Tetapi selama pandemi ini anak-anak kesulitan karena
apa ya, semacam bahasanya itu, bahasa kasarnya sebenarnya komando, tetapi fasilitasi itu datangnya semuanya lewat daring gitu kan. Artinya gap atau challenge itu baru juga di apa namanya, di pembelajaran sains untuk tingkat dasar sekarang pas masa pandemi. Melihat perspektif itu tadi, Pak Anas, tentang narasi publik tentang kelas sains, ditambah lagi challenge yang baru ketika masa pandemi sekarang, itu seperti apa Pak Anas? Oke, terima kasih. Ini juga penting ya. Yang pertama tentang eh, narasi publik ya, bahwa sains itu dianggap sebagai momok, dianggap sebagai kelas yang berat ya. Mungkin ini faktor dari eh, sebenarnya sains sendiri itu menyenangkan ya, tapi karena ada faktor biasanya di tingkat yang lebih tinggi, ada SMP, SMA, ada matematika, menyelesaikan bagaimana menghitung kecepatan, bagaimana apa namanya meramu suatu ini sehingga ada persamaan kimianya dan seterusnya. Itu yang faktor matematis ya, faktor matematis. Tetapi memang ya, memang eh, kalau dimatematiskan akan menjadi apa namanya, hal yang momok gitu ya. Tetapi ketika kita lihat sainsnya sendiri itu sebenarnya hal yang sangat-sangat apa familiar bagi kita, bagi anak, dan itu menyenangkan ya. Bayangkan ya, eh, apa namanya, ada benda yang apa namanya dari atas kemudian jatuh, bagaimana balon itu bisa melayang-layang ya ketika diisi dengan gas tertentu gitu ya. Nah, itu kan mobil-mobilan yang bisa bergerak dan seterusnya. Ini semuanya itu sains ya, sains. Lah, disinilah yang apalagi di tingkat dasar, saya kira kita jangan membawanya ke arah yang lebih sulit, terutama pada masa pandemi ini. Lebih baik kita bagaimana anak apa namanya melatih berpikir mereka, terutama keterampilan sainsnya, eh, tapi dari aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Tentu saja itu semuanya dipandu dengan teknologi karena tidak boleh bertemu gitu. Nah ini saya juga nanti boleh toh saya bercerita-cerita tentang kemarin saya bagaimana ya senang sekali ya dengan guru-guru berdiskusi apa namanya kita adakan pelatihan tentang pembuatan video. Bagus-bagus hasilnya sekarang mereka share tentang bagaimana anak itu membuat video, membuat apa namanya temulawak gitu, seneng gitu, apa namanya senang sekali ya hasil-hasil akhirnya, produk-produk itu banyak akhirnya dari pembelajaran pandemi seperti ini. Mhm. Iya, oke Pak Anas. Iya, tadi sebenarnya posisi sekolah dasar, pengenalan sains di tingkat dasar adalah kerangka fondasi bagaimana caranya biar untuk ke step selanjutnya, ke level-level selanjutnya itu, oh sains itu menyenangkan. Artinya sebenarnya adalah posisi sekolah dasar itu penting ya untuk membuat kerangka tadi itu yang yang melihat bahwa ilmu pengetahuan alam itu asyik dan tidak terlalu tidak sulit gitu. Ya, betul. Jadi kita sebagai guru, terutama di pada pandemi ya, pengalaman-pengalaman saya bukan melulu teori, tapi bagaimana eh, anak itu mengeksplor kegiatan apa atau benda-benda atau fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Itu jauh lebih menyenangkan daripada kita menjelaskan melalui apa namanya, misalnya melalui Meet, anak-anak berkumpul semua kemudian kita jelaskan bahwa benda apa wujud benda itu ada bla 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 bla, atau nanti kita jelaskan tentang bagian-bagian eh, apa namanya bunga itu, maksudnya bagian-bagian dari tumbuhan itu ada ini. Nah, lebih baik kan anak-anak nanti coba eh, cari ya, cari tanaman, terus nanti di sana silakan
identifikasi mana daun, mana bunga, mana kelopak dan seterusnya gitu. Ya, mending mending seperti itu ya. Bahkan nanti anak-anak suruh video atau mereka membuat konten atau membuat TikTok misalnya yang lebih menarik lagi ya. Di sini akan jadi produk-produk yang khas ya, khas untuk anak-anak di SD seperti itu. Bisa share sedikit Pak Anas, tadi kan sudah menyebutkan kalau Pak Anas juga memiliki beberapa program atau punya punya kesempatan untuk ngomong bareng sama guru gimana mengenalkan sains di tengah pandemi. Tadi yang Pak Anas sempat sebutkan. Oke. Kemarin saya melakukan pelatihan ya, pelatihan di SD Kota Lama Malang ya. Ada 50 guru yang ikut dalam program tersebut ya. Dan hasilnya bukan main ya. Jadi pelatihannya itu membuat video ya, video sains ya. Eh, jadi mereka ada yang apa namanya anak-anak itu diminta untuk membuat apa ya namanya si sirup daun sirih kalau nggak salah atau sirup apa itu bagus ya kontennya, jadi anak-anak sendiri yang membuat ya. Tentu mungkin itu juga dipandu tapi videonya kelihatan semuanya itu anak gitu. Kemudian yang lainnya membuat screen screen recording tapi ya dengan pakai belakangnya itu eh PowerPoint ya, pakai chroma key ya, pakai green screen ya, tapi pakai background PowerPoint gitu. Tapi juga di video-video kan ada videonya di dalamnya itu juga anak-anak yang melakukan aktivitas-aktivitas itu gitu. Lah itu menyenangkan ya, menyenangkan. Jadi anak punya karya, kita juga kadang-kadang seneng-seneng sendiri melihat lucunya anak mengerjakan tugas sains itu. Iya, jadi sekarang pandemi memang salah satu yang bisa dipakai itu memang pembuatan video dan kadang juga video juga jadi salah satu sarana untuk asesmen yang asesmennya sebenarnya adalah sifatnya untuk diagnostik ya Pak Anas. Jadi video itu banyak yang kita bisa analisis dari video siswa ya. Ya bisa masuk ke dalam itu kan produk ya, produk itu kita bisa nilai produknya itu bisa dari sisi kognitifnya, bisa dari sisi afektifnya, dan juga terutama juga psikomotor, keterampilan mereka gitu ya, di dalam membuat video tersebut gitu. Lah ketika kita lihat kontennya mereka misalnya mereka mencampurkan antara gula dengan rebus, jadi misalnya ya yang dari belimbing wulu kemudian dicampur dengan eh, gula ya, mereka masak gitu ya. Nah, jadi mereka tahu bahwa oh gula itu termasuk unsur atau campuran atau unsur atau senyawa atau campuran. Nah, campuran hidrogen atau homogen air itu termasuk apa, kemudian belimbing wuluhnya sendiri itu apa, kemudian mereka campurkan. Jadi selain itu mereka mengidentifikasi eh, zat tunggal itu termasuk unsur, misalnya air itu kan senyawa gitu ya, gula itu kan juga senyawa, kemudian belimbing wuluh itu tentu saja banyak komponennya, itu kan campuran. Lah campuran yang apa, campuran yang homogen karena tidak bisa dipisahkan ya, kemudian dicampur semuanya di satu jadilah campuran lagi ya. Nah ini konten kita bisa mengakses dari video tersebut untuk kognitif ya. Kita lihat mereka mengidentifikasi tersebut itu unsur kognitif. Kemudian keterampilan mereka di dalam mencampur bahan-bahan itu ya, itu juga unsur keterampilan, atau kalau di sini itu psikomotorik ya,
dan afektifnya mereka ketika mereka salam, ketika sopan santun mereka di dalam apa namanya, mereka tidak apa namanya, mengenalkan dirinya, kemudian tidak mereka teliti ya, mereka teliti, kemudian dan bangga ya, ada unsur bangga ketika ini sudah jadi seperti itu. Itu contoh-contoh saja, salah satu hasil produk dari pelatihan kemarin. Iya tadi Pak Anas. Pak Anas, kalau kalau dari lapangan nih, justru yang jadi pertanyaan ketika Pak Anas melakukan pelatihan guru, automatically kan bersinggungan dan berkomunikasi dengan guru gitu. Kalau kalau dari perspektif para guru sekarang nih, dari pengenalan sains atau kelas sains di sekolah di sekolah dasar, sebenarnya challenge atau tantangan terbesar ketika masa pandemi sekarang itu seperti apa Pak Anas? Ah, ya, ini akhirnya guru-guru itu banyak perubahan paradigma ya, perubahan paradigma. Dulu ketika sebelum pandemi, guru banyak menjelaskan ya, menjelaskan. Banyak apa namanya, mendominasi kelas. Tetapi di pas masa pandemi ini, guru banyak memberikan tugas ya daripada menjelaskan. Kalau menjelaskan nanti kuotanya habis ya. Nanti orang tua protes, gurunya juga protes. Jadi guru juga akan memperhitungkan tentang pulsa. Yang paling banyak memang kalau di kita kuesioner kemarin itu yang paling banyak kendalanya itu adalah masalah di pertama itu di kendala jaringan ya. Kemudian mahalnya biaya apa biaya internet itu. Lah, berikutnya itu mungkin eh, keterbatasan dari platform yang mereka harus gunakan, terutama guru-guru yang agak sepuh ya, agak maksudnya yang usia 50-an ke atas itu, untuk pelatihan-pelatihan teknologi yang lebih detail lagi, yang lebih rinci lagi, mereka akan agak sulit, misalnya editing video ya, ataupun menggunakan aplikasi yang lebih rumit ya, mereka tidak mampu ya, tidak, artinya eh, perlu waktu yang lama gitu daripada anak-anak muda yang eh, ini. Tapi mereka tetap, saya salutnya, mereka tetap mencoba ya, meskipun hasilnya juga tidak sebagus yang anak-anak muda. Iya, isu di literasi teknologi memang jadi salah satu ini apa namanya fokus utama selama pandemi ini, terutama untuk para guru gitu. Tetapi kalau kita lihat dari challenge tadi gitu, melihat dari perspektif yang Pak Anas dapatkan dari beberapa guru, tapi kalau melihat dari opportunities, kesempatannya seperti apa Pak Anas? Maksudnya kesempatan sebenarnya yang bisa didapatkan selama pandemi ini melakukan pembelajaran jarak jauh, kemudian tadi mengenalkan hal-hal yang baru juga gitu. Ya, jadi kesempatannya adalah ini, apa namanya, kita sudah diberi kesempatan ya untuk tetap berkarya ya, dan banyak aplikasi teknologi yang perlu dipelajari oleh guru-guru di dalam memperkenalkan eh, sains ya kepada anak seperti itu. Nah, eh, yang menjadi tantangannya adalah bagaimana cara meramu aplikasi tersebut sehingga benar-benar membuat siswa di rumah itu aktif seperti itu. Jadi membuat siswa eh, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, yang tidak membuat eh, tambah apa namanya, tambah menyulitkan gitu, seperti itu challenge-nya. Nah, tapi bagaimana menggunakan teknologinya itu juga termasuk hal yang penting ya, karena eh, hasil dari ramuan itu akan membuat motivasi belajar siswa akan meningkat seperti itu. Oke, terima kasih Pak Anas atas waktu sharing, kemudian berbagi pengalaman tadi, praktek bersama em, lewat pelatihan guru sama teman-teman guru yang tentunya saya yakin bahwa pendengar papan tulis bisa
membangun narasi yang baru tentang bagaimana pengenalan sains, terutama kelas sains di masa pandemi sekarang yang sebenarnya memang tidak mudah dan perlu upaya gotong royong bareng-bareng untuk bisa membantu kelas sains bisa lebih berarti dan meaningful untuk perkembangan siswa selama pandemi ini ya Pak Anas, begitu. Nggih, terima kasih juga kesempatannya buat saya untuk menyampaikan ide-ide. Jadi memang sulit dibandingkan dengan sebelum pandemi, tetapi bagaimanapun kita belajar ya itu harus tetap berjalan ya. Pembelajaran harus tetap berjalan sehingga kita sebagai pendidik itu harus termotivasi untuk bagaimana membuat kreasi-kreasi yang nantinya membuat pembelajaran meaningful learning ya, active learning, meaningful learning. Terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat Papan Tulis. Ikuti kami di Instagram @papantulispodcast. Dan juga ikuti episode-episode Papan Tulis dari manapun teman-teman mendengarkan podcast.